Good morning, class. You met again with me, Mr. Zulkarnain, and today, um, in this day, we're gonna learn about label. As you see in this video, we're gonna learn about label. Oke, selamat pagi anak-anak. Pada hari ini, ketemu lagi dengan saya, Mr. Zulkarnain, dalam pelajaran bahasa Inggris, dan dimana kali ini materi kita adalah mengenai label. Nah, seperti yang kamu lihat di layar video. Nah, label. Oke, nah sekarang kita akan coba jelaskan apa itu label. Oke, simak baik-baik ya. Nah, definisi. What is label? Apa itu label? Nah, kalau kita perhatikan di sini, saya akan bacakan pelan-pelan. Label is an information contained in the outer packaging of a product or goods. Saya ulangi sekali lagi ya. Label is an information contained in the outer packaging of a product or goods. Label adalah informasi yang terdapat pada kemasan luar suatu produk atau barang. Sekali lagi, saya jelaskan. Label itu adalah informasi yang terdapat pada kemasan luar suatu produk atau barang. Jadi pada bungkusnya. Jadi informasi yang terdapat pada bungkus suatu produk atau barang. Nah, jadi fungsi label itu apa? Dalam suatu produk atau dalam suatu barang, apa fungsi label? What is the function of label? Nah, di sini secara sederhananya, the purpose is to give detailed information about a product. Fungsi dari label atau tujuan dari label itu dibuat dalam sebuah produk, the purpose-nya adalah to give detailed information about a product. Yang artinya adalah memberikan informasi secara rinci, secara jelas mengenai produk tertentu. Jadi kalau dia produk makanan, ada labelnya. Nah, di label produk makanan itu dijelaskan komposisinya, expirednya, kemudian bahan-bahannya dan sebagainya. Ya, jadi informasinya secara rinci disampaikan dalam label tersebut. Next. Nah, packaging or labels are usually found in food, drink, medicinal, cosmetics, and etc. Jadi packaging atau label itu biasa terdapat dalam produk makanan, produk minuman, produk obat, dan produk kecantikan dan lain sebagainya. Oke, sampai sini saya rasa sudah cukup jelas. Nah, in the product packaging or label usually provide some of the following information. Dalam label, pada label suatu produk atau makanan, ya, itu biasanya mencakup 9 hal ini. Apa-apa saja itu? Yang pertama, name of the product. Nama produk atau nama barangnya, ya, name of the product. Yang kedua, content or amount. Content or amount, isi atau jumlah. Ya, isi atau jumlah. Yang selanjutnya, description. Penjelasan seputar mengenai produk atau barang yang ada di label tersebut. Ingredients, komposisi, bahan-bahannya, apa-apa saja yang ada di dalam produk tersebut. Jadi kalau dia misalnya obat batuk, ya cough syrup gitu, jadi komposisinya atau ingredientsnya apa-apa saja. Next, nutrition facts, informasi gizinya. Oke. Kemudian use, kegunaan. Nah, ini biasanya yang wajib ada. Direction to use and dosage, cara menggunakan dan dosis. Direction to store, cara penyimpanan, petunjuk penyimpanan. And expired date atau tanggal kadaluarsa. Nah, di antara kesembilan informasi ini biasanya tidak semuanya ada. Biasanya tidak semua ada dalam sebuah label produk, ya. Tapi yang wajib itu biasanya ini yang nomor 1, name of the product. Wajib. Itu biasanya dalam sebuah label atau packaging suatu produk atau suatu produk itu wajib menampilkan yang namanya name of the product, ya. Content or amount, isi, ini mungkin kadang ada, kadang juga tidak dibuat. Description, penjelasannya ini juga kadang ada, kadang tidak. Ingredients, komposisi. Nah, ini biasanya wajib ada. Ya, ingredients itu wajib ada. Karena kita harus tahu. Jadi misalnya apalagi kalau dia berupa makanan. Kalau produknya itu berupa makanan, berarti harus mencantumkan yang nama ingredients gitu. Nah, misalnya mie instan gitu kan harus dikasih tahu ingredientsnya apa. Obat harus dikasih tahu ingredientsnya apa. Nutrition facts. Nah, ini juga terkadang ada, terkadang tidak. Nah, use, kegunaan itu dikasih. Nah, ini juga wajib ada. Direction to use. Nah, ini wajib ada untuk produk berupa obat. Ya, produk berupa obat. Ini direction to use. Produk berupa makanan juga ada.
Jadi kalau misalnya mie instan gitu biasanya ada direction to use, cara penggunaannya gitu. Nah, petunjuk penyimpanan terkadang tidak ada. Nah, expired date. Nah, inilah yang terpenting itu juga di antara semuanya ini yang paling penting itulah expired date gitu ya. Tanggal kadaluarsa. Karena kalau udah lewat dari tanggal kadaluarsa itu produknya sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, untuk memahami lebih lanjut mengenai masalah tentang label atau packaging ini, nah saya akan kasih contoh. Oke, perhatikan contohnya. Nah, coba kamu lihat. Nah, nutrition facts ya. Nah, chicken flavor gitu ya. Nah, coba lihat ini nutrition facts. Ini chicken flavor. Oke, calories, vitamin A. Ini ingredientsnya Nissin ya, produk ini nama tempatnya gitu, nama tempat pembuatannya Nissin. Oke. Nah, coba kita perhatikan, kita bedah dulu. Ada? Kalau sudah kamu perhatikan ini, coba kita bedah dahulu. Kita bedah dahulu label berikut. Oke, pertama, brand or products ya. Brands or produknya itu adalah Nissin ya, brand or product. Brand of product atau merek. Ini tadi kan name of product. Name of product. Oke, kalau kita lihat yang sebelumnya, nah ini dia. Nama produknya adalah Nissin. Oke. Next. Name of product, jenis produk, cup noodles ya, jenis produknya itu kalau tadi brand of product merek ya, sorry, saya silap sedikit tadi. Brand of product maksudnya merek, ya mereknya adalah ini, mereknya adalah Nissin. Oke. Nah, kemudian name of product, jenis produknya itu apa? Cup noodles ya. Bisa kita bilang apa? Cup mie apa? Mie mie dalam mie dalam kayak kalau sekarang kita nyebutnya itu kayak apa namanya ya? Mie cup gitu ya, kayak pop mie dan sebagainya itu. Nah, content amount ya, content amount, isi atau berat bersihnya 71 gram gitu ya. Deskripsi produknya made with real fruit ya. Oke, dibuat dengan buah-buahan asli gitu ya. Ingredients komposisinya mengandung tepung dan soybean gitu. Direction to use, cara penggunaannya ini 1 2 3 4 gitu ya. Direction to store, tunjuk caranya. Ini tadi saya bilang terkadang tidak ada. Nah, di sini kesalahan utama daripada produk ini adalah dia tidak mencantumkan expired date, tanggal kadaluarsa. Karena apapun ceritanya, kalau dia produk makanan, itu wajib biasanya harus mencantumkan expired date. Karena supaya kita tahu kapan tanggal kadaluarsa suatu produk. Karena kalau udah di luar dari tanggal kadaluarsa, itu udah nggak bisa lagi kita cicipi, udah nggak bisa lagi kita makan, ya. Oke, nah ini ya, brand of product, name of product, content, amount, description, ingredients. Satu lagi tidak ada di sini kalau berdasarkan ini adalah use atau kegunaannya ya, karena terkadang tidak ada juga itu. Nah, inilah dia brand of products, content, deskripsi, ingredients dan sebagainya. Nah, kalau kalian mau lebih jelas lagi, kalian juga bisa lihat di buku paket kalian, yaitu nah ini, di buku paket kalian di halaman 61. Coba nanti dibuka buku paket halaman 61 ya, di buku paket bahasa Inggris kita. Nah, di sini contohnya adalah Pinox Children's Cup Syrup ya. Pinox apa ini? Sirup obat batuk untuk anak ya. 75 ml. Nah, kita lihat facts-nya ada drug ya. The drug itu obatnya. Yes, statementnya available ini maksudnya obatnya apakah tersedia? Ya. Children's cough syrup, statementnya adalah children's cough syrup. Description-nya, ya, dijelaskan deskripsinya, cup mixture of formula for 440. Content amount, isinya, jumlahnya 75 ml gitu. Use not available. Kegunaannya tidak disampaikan di sini. Nah, terkadang kenapa kegunaan itu tidak dicantumkan dalam sebuah label? Karena yang namanya contoh ini ya, kalau yang namanya obat batuk, ya pasti kegunaannya untuk orang yang batuk gitu. Ya kalau misalnya mie tadi ya pasti kegunaannya untuk dimakan gitu. Nah, jadi ada beberapa produk yang memang dia tidak mencantumkan yang namanya yang nomor 4 ini, use atau kegunaan. Kenapa nggak dicantumkan? Karena ya masyarakat pasti sudah tahu kegunaan suatu produk itu. Contohnya tadi saya bilang obat batuk. Obat batuk itu nggak perlu dibuat ada penjelasan di labelnya bahwasanya ini untuk orang batuk, nggak harus dijelaskan seperti itu. Ya namanya pula obat batuk ya pasti untuk orang batuk gitu, ya. Oke.
Direction to use, iya ya, cara penggunaan. Nah, di sini ada dibuatnya. Direction to store, cara penyimpanan di sini ada dibuatnya. Expired date, nah ini dia tidak ada dibuatnya. Nah, kesayangannya di sini adalah seharusnya itu biasanya wajibnya biasanya expired date itu wajib ditampilkan dalam sebuah label. Tapi terkadang nggak juga gitu. Kadang mau juga gini, expired date itu ditampilkan em, apa namanya di kotak-kotak tertentu gitu, di bagian tertentu, bukan di label itu. Ada nanti di kotaknya itu label tertentunya gitu. Biasanya dia berupa kayak stempel cap gitu. Oke. Nah, silakan Nak, kalau nanti kalau siap dari pelajaran sini, silakan kamu baca lagi buku kamu, yaitu buku paket halaman 61 ya. Nah, silakan dibaca. Nah, ini contoh yang lain juga. Ini contoh yang lain juga. Nah, silakan kamu baca. Oke. Nah, setelah kamu baca itu, kamu pelajari. Nah, nanti em, sekitar jam 2 siang ini, hari apa ini? Hari Rabu tanggal 11 November 2020, sekitar jam 2 nanti saya akan bagikan link untuk soal-soal yang berhubungan dengan label. Jadi tugas kamu nanti adalah menjawab soal-soal yang berhubungan dengan label itu. Linknya itu nanti saya share melalui grup WA ataupun melalui Google Classroom. Nah, bagi kalian yang tidak memiliki WA atau memiliki Google Classroom atau yang tidak pandai menggunakan itu, saya tunggu hari Sabtu. Hari Sabtu itu kalau sekarang tanggal 11, berarti saya tunggu hari Sabtu yaitu tanggal 14 untuk mengerjakannya secara manual, secara luring ya. Bagi kalian yang tidak memiliki WA atau tidak juga bisa menggunakan Classroom. Tapi kalau kalian yang udah bisa menggunakan Classroom dan WA, silakan saja kerjakan aja, nanti linknya saya sampaikan. Linknya seperti kemarin kita kita ujian ulangan harian. Oke, nanti kalian tinggal klik isi nama, terus isi nama kelas, langsung nanti itu kalian akan menjawab pertanyaannya gitu ya. Nanti nilainya akan otomatis itu sampai ke saya, jadi nggak usah kalian sampaikan lagi, nanti nilainya itu akan otomatis sampai ke saya. Nah, kemudian um, nanti materi ini juga akan saya share juga sekitar jam 2 juga, sekitar jam 2. Jadi kalian juga bisa baca-baca, bisa disimpan, yang punya laptop bisa disimpan di laptopnya untuk bahan-bahan ya. Karena nanti sekitar bulan Desember kita akan melaksanakan ujian semester. Oke, terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Oke, uh, saya akhiri dengan uh, good morning and see you next week. Thank you.